Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali bergabung bersama dengan kami dalam 60 menit Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Jadi menara doa ini adalah pesan yang kuat di mana Tuhan mau panggil kita, pilih kita, suruh kita untuk mendekat kepada Dia supaya setiap kita kenyang dengan segala yang baik yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Doa kami dalam 60 menit di menara doa ini, saudara mengalami jamahan Tuhan, saudara diurapi secara luar biasa, saudara mengalami mujizat-mujizat yang Tuhan sediakan dalam hidup saudara. Dan saya berdoa dan saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati saudara dalam segala aspek kehidupan saudara, baik rohani, jasmani, hubungan sosial maupun keuangan. Saudara pun menjadi saluran berkat buat banyak orang. Selamat berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Shalom saudara, puji Tuhan kita berjumpa kembali di Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Saya percaya saudara setiap hari diberkati dengan pelayanan Menara Doa ini. Ada banyak ya saudaraku Yesus, kita bisa pelajari hal-hal yang baru. Tuhan ingatkan lagi, tegaskan lagi akan pesan firman-Nya. Kita juga melihat kita diberkati dengan kuasa-kuasa doa, di mana Tuhan menjawab doa kita. Saudara silakan tulis pokok-pokok doa di live chat saudara. Ya, di live chat daripada YouTube channel ini. Kami akan terus berdoa untuk saudara. Mari kita akan siapkan hati dan pikiran kita. Saya ingin ajak saudara konsentrasi untuk berdoa, memuji, menyembah, dan siapkan catatan khotbah. Saudara bisa catat daripada pengajaran firman Tuhan pada hari ini. Saya ingin sharingkan bagaimana menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan. Ibu bapak saudaraku yang Kristus, mari kita siapkan diri kita. Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur hari ini, saat ini kami boleh ya Tuhan berada di menara doa. Satu kerinduan hati kami ingin ya Tuhan Engkau perbaharui setiap hati kami, pikiran kami. Biarlah ya Tuhan kami semakin serupa dengan Engkau ya Tuhan. Makin lemah lembut, rendah hati, murah hati. Tuhan kami berdoa, biarlah ya Tuhan lewat menara doa saat ini semua anak-anak-Mu yang sakit, terpapar virus daripada corona, kami minta kesembuhan. Semua anak-anak-Mu yang sakit ya Tuhan, demam berdarah, ya autoimun, kanker, tumor, stroke, apapun itu Tuhan, kami percaya sementara kami naikkan doa pujian penyembahan, hadirat-Mu, di dalam hadirat-Mu ada kesembuhan. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus, biarlah juga Engkau lembutkan setiap hati kami. Kami ingin ya Tuhan belajar sebagian sabda firman-Mu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, haleluya, amin. Ku cinta Kau Yesus, hanya
betapa aku mengasihimu. Kami cinta Engkau ya Yesus. Ku cinta Kau Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Cinta Kau Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepada
Yesus, Kau Tuhan, layak disembah. Yesus, Kau Tuhan, layak disembah. Engkau kekasih hatiku, terindah dalam hidupku, Engkau segalanya. Ku rindu cari wajah-Mu, takkan ku meninggalkan-Mu, Engkau segalanya. Yesus, Kau Tuhan, layak disembah. Yesus, Kau Tuhan, layak disembah. Sembah Dia, saudara, sembah Dia. Sembah Yesus. Tuhan Yesus, penuhi tiap kami, penuhi dengan Roh Kudus-Mu, penuhi dengan hadirat, penuhi dengan urapan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Oh ya, terima, terima, terima. Oh la bala. Oh ya la bala. Oh ya la bala. Oh ya la bala. Oh ya la bala. Aku percaya ya Bapa, setiap anak-anak-Mu yang sakit, terpapar virus ya Tuhan, Omikron, Corona, jadi sembuh dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus.
berdoa di setiap sakit penyakit. Tuhan, anak-anakmu yang sakit mata, telinga, tenggorokan, jantung paru-paru, ginjal, dalam nama Yesus jadi sembuh sekarang. Haleluya, haleluya. Oh ya lama. Sembah Dia. Haleluya. Haleluya. Buka suaranya, sembah Dia saudaraku. Mari masuk hadiratnya lebih lagi. Yes, bawa kami lebih dekat lagi, Roh. Buka suaranya dengan segenap hati. Naikkan nyanyian ini. Haleluya. 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 Terimalah penyembahan ini ya Bapa. Terimalah penyembahan kami Tuhan. Haleluya. Mari sekali lagi katakan haleluya. Dengan segenap hatinya. Haleluya. Biarlah semua yang sakit terima kesembuhan dalam nama Yesus. Saudara yang terikat, lepas. Aku batalkan setiap kutuk. Kutuk masa lalu, kutuk keturunan, bahkan kutuk masa depan. Aku batalkan dalam nama Yesus. Oleh kuasa darah Yesus. Haleluya. 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 Tuhan, satu yang kami rindu ya Tuhan. Tuhan bawa kami makin dekat dengan Tuhan. Makin kenal Tuhan. Sehingga kami mengerti kehendak-Mu, rencana-Mu dalam hidup kami. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Kami tahu saat kami ada dalam hadirat-Mu. Kami ada dalam tudung perlindungan. Biarlah Tuhan turunkan tudung perlindungan-Mu buat kami. Buat anak-anak kami Tuhan. Buat orang-orang yang kami kasihi. Bahkan buat kota kami, buat bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus aku berdoa. Di hadirat-Mu ini Tuhan. Engkau janji ya Tuhan. Engkau melepaskan kami dari jerat penangkap burung. Yaitu ya Tuhan kekhawatiran, roh kecemasan, ketakutan. Akan masa depan. Akan masa depan anak-anak kami. Tuhan, akan masa depan hidup kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami ada di hadirat-Mu. Di dalam hadirat-Mu ada kasih. Ada kasih yang melenyapkan kekhawatiran, ketakutan. Oh ya lama kasih. Biarlah Tuhan Kau sucikan, kuduskan setiap hati kami. Biarlah ya Tuhan kami punya hati nurani yang murni ya di hadapan Tuhan.
Kami mau hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan manusia ya Tuhan. Oh ya lah makasih ya Tuhan, supaya kami makin dekat, makin intim dengan Tuhan. Kami bisa mengerti ya Tuhan, menangkap, mendengar suara-Mu, kehendak-Mu dalam hidup kami. Bapa, dalam nama Yesus, turunkan berkat-Mu buat siapa anak-anak-Mu ini ya Bapa. Tiap hari aku berdoa biar Engkau memberkati anak-anak-Mu ini Yesus. Oh ya lama-lama tidak ada, semua kenyang dengan segala yang baik, tidak kekurangan dengan yang baik ya Tuhan. Engkau berikan kekuatan buat mereka. Mereka akan mengerti segala sesuatu ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Doa, saudara doa. Saudara berdoa, doa. Minta sama Tuhan. Ini adalah saat kita berdoa. Oh ya lama kasih ya lama. Oh ya lama. Tuhan, Kau dengar cerita hati anak-anak. Engkau dengar seru doa kami ya Tuhan. Oh ya lama. Kami mau katakan, kami cinta Tuhan. Kami mengasihi Tuhan. Oh ya lama, berbicara buat tiap kami. Oh ya lama. Mari Roh Kudus, biarlah Engkau penuhi setiap kami semuanya. Dalam nama Yesus. Biarlah Engkau hidupi setiap firman-firman yang sudah kami dengar. Kami baca itu. Semua firman menjadi rema. Bicara Tuhan, bicara. Kalau anak-anak-Mu sedang menghadapi ya Tuhan, pergumulan, kesulitan, ujian, masalah. Tuhan, beri iman ya Tuhan. Beri kekuatan, penghiburan dan jalan keluar-Mu. Tuhan, biarlah ya Tuhan kami akan memelihara iman bahkan sampai garis akhir ya Tuhan. Tuhan, aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang sedang kehilangan orang-orang yang dicintainya. Tuhan, aku berdoa berikan kekuatan penghiburan buat mereka. Tuhan, sekali lagi berdoa untuk oma, opa. Ya Tuhan, untuk orang-orang tua ya Tuhan kami. Hari ini Tuhan beri sehat kuat ya Tuhan. Di masa tua ya Tuhan, biarlah menjadi pokok ya Tuhan. Tiang doa, tiang iman. Buat anak-anak, mantu, cucu, bahkan cicit mereka ya Tuhan. Sekalipun manusia lahiriah, tubuh kami terus merosot, melemah. Tapi biarlah ya Tuhan, manusia roh kami, rohani kami, manusia batinia kami, semakin hari semakin diperbarui, makin kuat. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih, terima kasih. Beri damai sejahtera-Mu, beri damai sejahtera-Mu ya Tuhan. Terimalah nyanyian pujian penyembahan kami ini ya Bapa. Terimalah Tuhan. Terimalah doa kami Tuhan. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Ku muliakan nama-Mu Tuhan, mulia nama-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Ku muliakan nama
Kehadiran-Mu begitu kuat, hadirat-Mu begitu kuat. Terima kasih Tuhan untuk pengurapan. Engkau sudah perbaharui hati kami. Perbaharui sekarang pikiran kami oleh kuasa firman-Mu. Bicara buat setiap kami Tuhan. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman ini dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semoga kita yang siap menerima firman hati gembira. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom. Hari ini saya ingin mengingatkan kembali firman-firman yang kita sudah pernah dengarkan. Tapi ini biarlah menjadi rema, menjadi kekuatan ya saudaraku untuk mempertajam saudara kepekaan kita untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Saya beri judul saudara khotbah saya hari ini adalah bagaimana menjadi seorang yang berkenan di hati Tuhan. Ya, ini yang paling penting dalam hidup kita saudaraku ya. Nah, apa sih yang membuat Tuhan berkenan saudaraku? Kita bisa menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Ibrani 11:6 katakan apa? Kalau kita punya iman ya. Sebab tetapi tanpa iman, di sini katakan tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ya. Tanpa iman tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jadi hari ini saya ingin sharingkan kepada kita semua, saudaraku ya, tentang iman. Tentang iman. Saudaraku, seringkali kita merasa bahwa saya sudah orang Kristen, saya pasti punya iman kok. Tapi yang jadi masalah apakah iman kita ini iman yang aktif, iman yang bekerja, iman yang memiliki kuasa, saudaraku Yesus. Nah hari ini kita akan lihat, saudaraku. Tuhan katakan begini, firman Tuhan katakan begini, saudara, ya kan? Tanpa iman tidak mungkin seorang berkenan kepada Allah. Jika kita menjadi seorang yang berkenan, saudara, di hati Tuhan, maka otomatis kita menjadi orang yang apa? Dekat dengan Tuhan. Saudara, dan kalau kita menjadi orang yang dekat dengan Tuhan, Alkitab katakan apa saudara? Kita akan kenyang dan tidak kekurangan sesuatu yang baik dari Tuhan. Katakan amin saudara. Mazmur 34 ayat 11, Mazmur 65 ayat 5. Nah yang kedua adalah kalau orang yang dekat sama Tuhan, dia akan mendapatkan apa saudara? Dia akan mendapatkan yang namanya kekuatan kuasa Allah. Gak akan pernah lemah, gak capek saudaraku. Tapi dia punya kekuatan kuasa. Ya kan dunamis kalau dalam bahasa di perjanjian barunya, bahasa Yunaninya. Saudara, kekuatan. Saudara, kekuatan. Tuhan akan melimpahkan kekuatan orang yang dekat dengan dia. Katakan amin saudara. Ya, semangat terus. Ya. Yang ketiga adalah kita akan mengerti kalau kita dekat sama Tuhan. Ya, orang yang mencari Tuhan, ya dia pasti menemukan Tuhan dan dekat dengan Tuhan, maka dia akan mengerti segala sesuatu. Katakan amin saudara. Makin orang tuh ngerti segala sesuatu saudara, makin orang ini saudara merasa tidak mengerti. Ini paradoks gak? Paradoks. Tapi orang yang merasa ngerti semua sampai harus mengoreksi setiap orang, ini sebenarnya orang yang tidak ngerti. Paradoks itu saudara, makin orang tuh saudara ya seperti teori padi. Makin padi itu berisi, makin merunduk. Makin kosong saudara, makin tegak dia. Jadi orang yang dekat sama Tuhan, dia akan mengerti segala sesuatu. Katakan amin. Ini penting, kita bisa mengantisipasi perubahan-perubahan. Ya kan, segala jadi pada zaman. Yang keempat adalah orang yang dekat akan mendapatkan pemelihara, perlindungan dan berkat Tuhan. Jadi saudara, iman inilah yang membuat, yang menyebabkan kita, saudara, bisa dekat dan berkenan kepada Allah. Iman kepada Yesus Kristus ini harus kita pelihara, saudara. Sampai kepada garis akhir dari pertandingan yang baik. Ini penting. Saudara mau jadi orang yang berkenan kepada Tuhan? Katakan amin. Ya kita harus pelihara ini sampai garis akhir. Lalu kita akan pulang ke rumah Bapa di sorga. Ya kan saudara Kristus. Nah ada beberapa hal yang perlu kita ketahui sehubungan dengan iman. Ya. Yang pertama saudara, ini kita perlu tahu tentang iman. Saudara mau menjadi orang yang berkenan kepada Allah? Katakan amin saudara mau. Ini kita harus belajar tentang iman. Saudara Kristus kita belajar tentang. Terus kita harus tahu tentang iman. Saudaraku. Kita iman tuh gak bisa jadi iman-imani.
Saya ingin kita akan belajar, biar Tuhan beri, Roh Kudus berikan pengertian buat setiap kita. Saudaraku, ya, kita baca, ya kan? Yang pertama, iman itu timbul saat Roh Kudus menghidupkan apa saudara? Firman yang tertulis atau firman logos. Saya ingin jelaskan tentang inilah pentingnya kenapa kok perlunya apa? Doa pujian penyembahan. Pada waktu saudara dan saya punya gaya hidup doa pujian penyembahan, saudara bisa mengaktifkan di sini saudara, menguatkan saudara, ya kan, daripada doa-doa kita. Saudara, doa-doa kita. Waktu doa pujian penyembahan menguatkan doa kita, saudara, doa-doa kita. Nah, doa-doa kita inilah yang mengaktifkan di mana roh kita bisa rasakan yang namanya Roh Kudus hadir, memenuhi tiap kita. Yohanes 14 ayat 26 katakan begini. Kita baca sama-sama. Ini perkataan daripada Yesus tentang Roh Kudus. Saudaraku. Jadi ini peranan Roh Kudus ini penting. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yohanes 16 ayat 13 katakan lagi saudara, tetapi apabila ia datang yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Dari dua ayat ini saudara, Yohanes 14 dan ayat 16, Yohanes 16. Ya, Tuhan Yesus ingin berkata bahwa Roh Kudus ini memiliki tiga peran. Yang pertama adalah Roh Kudus akan apa? Mengajar kita. Yang kedua, Roh Kudus akan mengingatkan kita. Yang ketiga adalah Roh Kudus akan membimbing kita. Dengan kata lain saudara, Roh Kudus akan mengambil firman Tuhan. Firman Tuhan logos itu dan mengubahnya menjadi apa? Menjadi rema. Apapun firman yang pernah saudara baca di dalam Alkitab ini. Kata-kata firman yang saudara dengar, saudaraku, lewat khotbah-khotbah, ya, seorang hamba Tuhan mungkin. Ya. Atau firman-firman yang saudara ucapkan itu, saudara. Ketika saudara mengizinkan yang namanya Roh Kudus bekerja, maka Roh Kudus akan bisa menghidupkan. Makanya dalam doa ini penting saudaraku. Dalam setiap doa-doa kita perlu yang namanya urapi aku Roh Kudus. Berbicara buat kami ya Roh Kudus. Lewat setiap firman-firman yang kami sudah baca. Yang kami sudah dengar. Mengapa pentingnya sebelum kita dengarkan khotbah-khotbah firman Tuhan. Kenapa kita harus siapkan hati kita menjadi hati yang lembut. Saudara dengan apa? Memuji, menyembah dan masuk dalam hadirat Tuhan. Supaya firman ini bukan cuma sampai ke otak kita. Menjadi pengetahuan. Tetapi firman ini bisa turun ke dalam hati kita. Menjadi apa? Rema. Katakan amin saudara. Nah rema inilah yang menyebabkan ya kan iman kita itu bisa timbul dan iman itu bisa bekerja. Yang mengerti dan percaya katakan amin. Yang mengerti percaya katakan amin. Makanya Roma 10 ayat 17 berkata, jadi iman timbul dari apa saudara? Pendengaran. Dan pendengaran oleh apa? Firman Kristus. Kata firman di sini bukan logos, tetapi rema. Beda dengan Yohanes 1 ayat 1. Di situ dikatakan pada mulanya adalah firman. Itu kata logos bahasa Yunaninya. Ya saudaraku. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman logos itu adalah Allah. Yang mengerti katakan amin. Jadi iman itu timbul bukan dari perkataan kata-kata yang tertulis. Dari logos. Ya saudara Kristus. Ya, tetapi iman itu timbul dari logos. Yang dihidupkan oleh Roh Kudus. Dan masuk dalam hati kita. Itulah firman rema. Ya kan? Yang membuat iman kita itu apa? Timbul. Yang mengerti dan percaya katakan amin. Kita bisa baca Alkitab, pelajari Alkitab. Saudaraku. Tetapi
Saudara, saya mau beritahu, iman tidak akan pernah muncul sampai kita izinkan Roh Kudus menghidupi firman ini. Katakan amin. Saudara, kalau kita nggak izinkan Tuhan garap hati kita, saudaraku, Roh Kudus menggarap hati kita. Kita nggak pernah izinkan firman itu mengubah hidup kita. Maka firman-firman yang kita baca dengan motif hanya untuk pengetahuan, lalu menganggap diri jadi lebih pintar dari yang lain, maka tidak akan pernah muncul iman di sana. Jadi iman itu muncul dari apa, saudaraku? Jadi iman itu timbul saat Roh Kudus menghidupi firman Tuhan. Firman Logos. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Ya, oleh karena itu bukan berarti, oh kalau gitu gak usah baca Alkitab dong Pak. Kita penting minta Roh Kudus. Nggak bisa. Karena Roh Kudus hanya bisa bekerja kalau ada firman Logos ini. Katakan amin saudaraku. Firman Logos ini. Saudaraku, firman Logos menjadi manusia. Yaitu Yesus Kristus. Oleh karena itu Yesus yang saudara sebelum firman Logos ini saudara melakukan karyanya. Melayani, Yesus belum melayani. Yang ada firman Logos, dia perlu apa? Dibaptis. Lalu setelah Yesus keluar dari air, Roh Kudus penuhi Yesus. Dari situlah Yesus menjadi apa? Bukan jadi sekedar Logos, tapi dia rema. Setiap perkataannya punya kuasa. Ketika dia berkhotbah, semua orang mata tertuju. Karena ada kuasa. Bukan sekedar Logos, tetapi sudah jadi apa? Rema. Yang ngerti katakan amin. Ketika Yesus mengusir setan, setan pergi. Ketika Yesus mengusir sakit penyakit sembuh. Apa itu? Logos sudah menjadi apa? Rema. Karena apa? Logos dipenuhi Roh Kudus. Yohanes 1 ayat 1 bicara tentang permulaian firman. Firman bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Di Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Firman Logos. Saudara, saya dapat di sini poinnya. Katakan amin saudaraku. Semakin orang penuh dengan firman rema, orang itu punya iman yang jauh besar. Semakin besar iman kita, tandanya adalah apa? Semakin penuh dengan damai sejahtera. Tanda iman kita itu besar, makin tenang hidup kita. Makin lembut, makin rendah hati. Makin besar, ukuran di sana. Orang bisa, saudaraku, jadi Kristen. Dia bisa ngerti firman. Tetapi belum tentu dia punya iman yang hidup. Tandanya apa? Hidup selalu dalam kekhawatiran, ketakutan. Hidup dalam kemarahan, kebencian, kesombongan. Saya rasa imannya ini adalah iman yang mati. Katakan amin saudara, tidak jalan. Saya berdoa hari ini. Orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang berkenan di hati Tuhan adalah orang-orang yang memiliki iman yang hidup. Iman yang hidup itu muncul dari siapa saudara? Roh Kudus yang menghidupkan firman yang tertulis, yang kita baca, yang kita dengar. Katakan amin. Katakan amin. Saudara mungkin pernah bertanya ya dalam hati, kok saya dengar khotbah? Kok khotbah ini kok bisa pas di hati saya? Pendeta itu tidak kenal saya. Tapi sementara dia bicara, kok sepertinya dia tahu semua masalah saya. Dia tahu keadaan saya. Kata-kata firman yang dibacakan, kok bisa nyentuh sampai saya bisa menangis. Saya percaya, saudara, itulah karya siapa? Roh Kudus. Yang menghidupi setiap kata-kata yang keluar dari hamba Tuhan itu. Dan harusnya saudara untuk bisa Roh Kudus bekerja. Roh Kudus saya bisa bekerja. Saudara kita harus tahu ya kan. Yang kedua bahwa Roh Kudus saya bekerja menghidupi iman. Ya kan. Pada saat dia melihat ada hati yang haus. Yang lapar. Yang mengasihi Tuhan. Makanya yang kedua adalah soal iman. Pertama iman itu timbul dari firman yang dihidupkan oleh Roh Kudus. Kenapa kok penting? Gaya hidup doa pujian penyembahan harus menghasilkan gaya hidup apa? Kasih dan pengampunan. Supaya ketika kita membaca Alkitab,
Ketika kita dengar daripada firman yang kita hafalkan, yang kita mengerti. Kalau ada apa-apa kena apa-apa, Roh Kudus dia bekerja, menghidupi seturut dengan apa? Firman yang ada dalam diri kita. Yang mengerti dan percaya katakan amin. Yang kedua saudaraku, ya, kita harus menyadari bahwa iman itu bekerja oleh kasih. Katakan amin. Iman yang menyebabkan seorang dekat dan berkenan kepada Tuhan. Saudaraku, iman yang membuat orang yang dekat itu menerima 4 berkat yang tadi kita sudah baca. Saudara, adalah iman. Iman yang hidup. Iman yang bekerja oleh karena kasih. Galatia 5 ayat 6 katakan, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Kita harus menyadari bahwa iman itu bekerja oleh kasih. Kita bisa berkenan kepada Tuhan. Kita bisa dekat dengan Tuhan. Hanya apabila saudara dan saya mengambil keputusan untuk hidup di dalam kasih. Pasti semua firman ini bicara tentang apa? Alkitab selalu, kalau kita press dari seluruh kata yang ada dalam Alkitab buku ini, cuma satu kata adalah apa? Kasih. Katakan amin. Katakan amin saudaraku. Jadi iman kita ini bisa bekerja karena ada kasih. Ada kasih. Saudaraku Yesus. Nah, Tuhan Yesus menegaskan prinsip iman bekerja ya kan oleh kasih. Ya kan di dalam praktek berdoa. Ketika saudara berdoa, ini berdoanya adalah salah satu daripada tindakan iman. Tetapi tindakan iman ini akan bisa menghasilkan yang namanya kuasa, mukjizat, berkat dan perubahan hidup. Bahwa doa kita bisa dijawab Tuhan. Saudaraku, apabila doa itu ya kan digerakkan oleh apa? Kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama. Di dalam Markus 11 ayat 24 dan 25, ini dia Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Ya, karena itu aku berkata kepadamu apa saja yang kamu minta dan doakan apa? Percayalah bahwa kamu telah, ini bicara iman. Iman bicara tentang kita percaya bahwa kita sudah menerima apa yang kita minta. Ya kan? Maka hal itu akan diberikan padamu. Tuhan jelaskan tentang iman. Doa itu harus dengan iman. Apa sih iman itu? Kalau kamu minta dan berdoa, percaya. Apa yang kamu minta, kamu sudah menerima. Kalau kamu sudah bisa melihat dan kamu bisa percaya bahwa kamu sudah menerimanya, maka Allah akan memberikannya padamu. Itu bicara iman, katakan amin saudaraku. Nah, tetapi dia jelaskan nggak berhenti sampai di ayat yang ke-24. Nah, iman yang percaya yang bagaimana yang menghasilkan, Tuhan akan beri apa yang kita minta. Dia berkata begini, dia jelaskan. Baca yang keras. Dan jika kamu berdiri untuk apa? Berdoa. Ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang. Supaya juga Bapakmu yang di surga mengampuni apa? Kesalahanmu. Setiap kali kita mengampuni setiap orang yang bersalah sama kita. Kita sedang apa saudara? Melakukan praktek apa? Kasih. Kita sedang bertindak kasih. Ketika Allah mengampuni setiap dosa kita. Saudara, pada saat itu kita tahu bahwa Allah mengasihi kita. Ketika kita tahu bahwa orang tua kita mau dan rela mengampuni kesalahan kita. Dan tetap menerima kita sebagai anaknya. Kita tahu orang tua kita mengasihi kita. Ketika kita tahu istri kita mau mengampuni kesalahan kita. Dan dia mau tetap menerima kita. Di situ kita tahu istri kita mengasihi kita. Pada saat kita mengampuni orang yang bersalah di hati kita. Dan kita ampuni. Disitulah kita sedang mengaktifkan iman kita. Saudara bisa mengerti sini, katakan amin. Katakan amin. Kasih, salah satu dari mengampuni. Memberikan pengampunan.
Ketika seseorang bisa memberikan pengampunan, maka orang itu selanjutnya bisa memberikan sesuatu yang lebih lagi yang lain. Saudaraku, di Alkitab ya, ada satu kisah seseorang yang bernama Dorcas atau Tabita. Saudaraku, pada waktu itu Tabita ini sakit, lalu dia mati. Dan kebetulan, saudara, entah kebetulan, tapi saya rasa tidak kebetulan. Saya pakai kata kebetulan ilahi. Kebetulan yang memang sudah dirancang oleh Tuhan. Saudaraku, kok bisa pada waktu Tabita atau Dorcas mati, Petrus kok bisa ada di kota itu dan tidak jauh dari kota itu. Lalu Petrus ya kan diminta untuk datang dan mendoakan daripada Dorcas. Saudara tahu doa Rasul Petrus bersama dengan para janda-janda untuk Dorcas yang sudah mati. Ini adalah jenis doa yang mengandung kuasa yang dahsyat. Sebab doa itu menghasilkan apa saudara? Membangkitkan Dorcas dari apa? Dari kematian. Satu-satunya faktor yang menyebabkan doa mereka kok bisa penuh kuasa. Karena apa saudara? Karena ada iman yang bekerja oleh kasih. Kenapa? Saudara, para janda, dia berdoa untuk Dorcas kepada Allah. Dia berdoa kepada Allah. Karena dia apa? Mengasihi Dorcas. Rasul Petrus juga karena dia melihat para janda-janda ini yang susah. Yang pernah ditolong Dorcas sebagai pemimpin, saudara. Sebagai bapak rohani. Melihat anak-anak rohaninya ditolong oleh Dorcas. Hatinya tersentuh juga. Sehingga Petrus mengasihi Dorcas. Karena Dorcas sudah berbuat kasih kepada mereka. Dampaknya apa saudaraku? Ketika Petrus berdoa, Dorcas dihidupkan kembali. Saya sangat sini, katakan amin. Katakan amin. Oleh karena itu sebagai orang Kristen, ya saudara, iman kita menyelamatkan kita. Tetapi saudara, pertobatan, hidup dalam pertobatan yang terus berubah lewat perbuatan yang baik. Saudara, perbuatan kasih, tindakan kasih. Ini akan membangun satu atmosfer. Saudara, yang namanya atmosfer apa? Iman. Di mana ada kasih. Di mana ada perkataan yang mengandung kasih. Di mana ada doa yang mengandung kasih. Di mana ada pikiran yang mengandung kasih. Di mana ada perbuatan kasih. Di situ akan terbangun yang namanya apa? Atmosfer apa? Iman. Di mana ada atmosfer iman, di situ akan ada apa? Kuasa kebangkitan akan bekerja. Saudara bisa mengerti sini, katakan amin. Yang ketiga saudaraku tentang iman. Saya ingin saudara, ya kan kita semua menjadi orang yang berkenan. Karena apa? Karena kita punya iman. Iman yang bagaimana? Kita tahu sekarang iman. Aku mau menjadi orang yang beriman. Supaya aku menjadi orang yang berkenan sama Tuhan. Dekat sama Tuhan. Dan kalau aku dekat aku tahu. Aku akan kenyang dan tidak kurang sesuatu yang baik. Aku akan mengerti segala sesuatu. Aku dapat perlindungan, pemeliharaan Tuhan. Aku dapat kekuatan, kuasa untuk melakukan mujizat. Kuasa untuk memiliki karakter yang unggul. Rendah hati, murah hati, lemah lembut. Baik hati. Ya kan? Saudaraku, apabila aku punya iman. Dan aku mau punya iman yang hidup. Iman yang hidup tidak lepas dari siapa? Roh Kudus. Roh Kudus hanya bisa bekerja dalam hidup saya, hidup saudara. Ketika aku suka doa, muji, nyembah. Itu jadi gaya hidupku. Gaya hidup yang menghasilkan apa? Kasih dan pengampunan. Ini yang mengaktifkan iman. Dan ujungnya adalah apa saudara? Gaya hidup yang rela apa? Berkorban. Berkorban dengan ikhlas, dengan tanpa pamrih. Katakan amin saudara. Terakhir tentang iman. Jadi iman timbul dari apa? Firman Tuhan. Firman Kristus, firman yang dihidupkan oleh Roh Kudus. Iman itu bisa bekerja kalau kita hidup dalam kasih. Kalau kita hidup dalam kebencian, kita marah, kita dendam, orang buat jahat, kita mau coba bales. Saudara doanya itu kosong. Saudaraku, doa adalah salah satu tindakan iman. Saudaraku, tapi ketika doa ada ganjelan sama orang, doa itu kosong. Karena imannya tidak bisa bekerja. Iman bekerja oleh karena kasih.
Sudah tahu sini? Saudara doa, nggak dijawab. Kerja pun, kita mau kerja apapun. Kalau hati dikuasai oleh kasih Kristus, makanya saudara akan lihat kebaikan kemurahan Tuhan akan menyertai saudara. Jadi Kristen, tapi hati nggak ada dikuasai kasih. Penuh dengan kesombongan, ya kan, keangkuhan. Wah, paling benar, paling hebat, paling pinter, paling. Saudaraku, kerja apa kok capek hidup. Karena iman tidak bekerja. Kalau iman kerja, pasti ada kelegaan, ketenangan, damai sejahtera. Karena kita tahu apa yang kita kerjakan, maka Tuhan akan menyelesaikannya. Karena Tuhan juga turut bekerja. Yang ketiga ini yang penting. Saudara, untuk bisa pelihara iman, saudara harus tahu, saudaraku. Karena iman ini bicara tentang apa? Bukan soal badan, bukan soal otot, bukan soal ini otak. Iman itu bicara di mana? Roh, hati, ini roh. Saudaraku, kita tahu bahwa roh itu ada 3 bagian. Kalau jiwa kan ada apa? 3 juga. Pikiran, perasaan, kehendak, itu jiwa ya. Roh itu ada 3 juga. Saudara tahu, hati nurani. Ya, kedua yang namanya perasaan. Saudaraku, perasaan, intuisi. Kita bisa tahu apa mau Tuhan. Oh, Tuhan lagi susah, senang, berduka. Itu intuisi. Yang ketiga namanya fellowship. Kita bisa intim dengan Tuhan. Masuk hadirat Tuhan. Kita nyembah, kita tahu. Aduh, enak ya. Bersekutu dengan Tuhan. Jadi ada persekutuan, fellowship, intuisi. Yang ketiga adalah hati nurani. Iman saudara dan saya, ya kan, akan bisa pelihara iman apabila saudara dan saya memiliki hati nurani yang murni. Kita memelihara iman dengan hati nurani yang murni. Katakan amin saudara. Ini harus tahu. Rasul Paulus dia menasehati anak rohaninya. Namanya siapa? Timotius. Dia berkata apa? 1 Timotius 1:19 katakan. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu. Karena itu apa? Kandaslah iman mereka. Jadi ada kaitan sini saudara. Rasul Paulus menjelaskan bahwa ada hubungan yang erat antara hati nurani dengan apa? Dengan iman. Apabila kita suka mendengarkan suara hati nurani kita, maka iman kita akan semakin murni di hadapan Tuhan. Iman kita hidup, kita pelihara iman ini. Kalau hati nurani kita berbicara, lalu kita mengabaikannya, maka apa yang terjadi saudara? Kita akan kehilangan damai sejahtera. Hilang, kempes. Saudara tahu, kalau kehilangan damai sejahtera, kehilangan sukacita. Karena kita menolak, mengabaikan suara hati nurani ini. Saudara tahu, itu peringatan keras. Bahwa saudara sedang hidup di dalam apa? Iman yang kosong. Iman yang hampa. Iman yang mati itu. Yang ngerti katakan amin. Saat iman kita tidak bekerja. Ya kan? Imannya hampa kosong. Maka akan timbul yang namanya hidup dalam apa? Kecemasan. Orang Kristen hidup dalam kecemasan. Dalam ketakutan. Kenapa saudara Kristus? Dari sini. Abaikan suara hati nurani. Hati nurani bilang percaya. Jangan takut, percaya saja. Kita tetap takut. Tuhan bilang diam sabar. Tutup mulut. Tutup mulut. Kita tetap mau buka mulut. Hilang damai sejahtera. Hilang sukacita. Mau doa, kosong doanya. Ngerti saudara? Yang lain karena akhirnya muncul apa? Ketakutan, kecemasan, kekecewaan. Nah di situ kita kita bisa dekat sama Tuhan. Kita berkenan sama Tuhan. Karena Tuhan lihat iman yang hidup di dalam diri kita. Katakan amin. Untuk pelihara iman, kita harus jaga hati nurani ini. Katakan amin. Saudara tahu, pada saat timbul yang namanya kecemasan, ketakutan, saat itulah sebenarnya ya hubungan kita dengan Tuhan itu mulai berjarak.
nggak lagi bisa melekat. Ini harus cepat-cepat saudara. Kalau ada jarak antara Tuhan dengan kita, hati kita, ada jarak, ada penghalang di situ saudara. Pada saat itu seharusnya peringatan, kita harus bertobat. Kita harus datang berdoa, Tuhan ampuni aku, ampuni dosaku, ampuni salahku Tuhan, ampuni. Perbaharui kembali rohku Tuhan, perbaharui kembali hatiku ya Tuhan. Penuhi aku, beri aku, ya kan, hati yang rela untuk jalani apa konsekuensi daripada kesalahanku ini. Katakan amin. Kalau kita bertobat, kita ngaku salah, kita juga harus minta hati yang rela untuk jalani konsekuensi. Jangan, kan saya udah minta maaf, jangan dong ini. Konsekuensi harus tetap jalan. Kadang-kadang harus jalan, kadang-kadang ya enggak. Nah di sini penting jalan, saudaraku. Jadi penting, saat hati kita mulai berjarak sama Tuhan, saudara tahu, kita akan kesulitan dengar suara Tuhan. Dampaknya apa? Kita nggak mengerti kehendak Tuhan itu apa. Terabas sini, terabas sana, ambil keputusan, akhirnya rugi, salah. Keputusan dalam investasi mungkin diiming-imingi untuk bisa cepat kaya. Karena yang promosiin, wah kaya sekali, sukses segala macam. Atau mau pindah, ambil keputusan untuk apa. Saudara, kalau saudara mau ambil keputusan penting, pastikan di sini hati kita tidak berjarak dengan Tuhan. Katakan amin saudara, iman ini lagi sedang kerja hidup. Karena hati berjarak, kita sulit dengar suara Tuhan. Sulit mengerti kehendak Tuhan. Ya kan? Sampai kita bertobat, berdoa, mohon, perbaharui hatiku ya Tuhan. Perbaharui lagi pikiranku. Katakan amin. Jadi di sini penting, ya. Jelas penting ya saudara ya. Pentingnya kedudukan hati nurani dalam hidup kita. Paulus dia berkata begini saudara, dalam 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Aku telah. Dia kata aku telah memelihara iman. Dia bilang aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Bukan dengan baik. Karena dia mau beritahu kepada setiap kita. Kalau dia bisa mengakhiri pertandingan, itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Karena dia terus membangun hubungan dengan Tuhan. Dia percaya sama Tuhan. Karena kasih karunia atau anugerah itu bisa bekerja pada saat iman itu ada. Pertandingan yang baik. Bukan dengan kekuatan. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Saya mau nanya gini. Pasti kita tuh ngerasa gitu. Wah, bagaimana caranya Pak? Saya bisa pelihara seperti Rasul Paulus sampai garis akhir. Apa faktor yang menyebabkan Rasul Paulus dapat berhasil mengakhiri pertandingan?